Yuk kita mulai unboxing time. Coba teman-teman dengerin nih. Satisfying banget ini. Oke, sekarang mari kita buka lakbannya dan apa aja isinya di dalamnya. Kemarin tuh saya butuh media edukasi untuk mengajarkan anak-anak tentang waktu. Salah satunya adalah jam dan yang kedua adalah bulan ya, seperti yang teman-teman lihat di judul. Jadi ini packagingnya lumayan sangat bukan lumayan lagi ya, sangat safety, bahkan sudah ada kardus kemudian di bubble. Padahal sebetulnya ini bukan pecah belah, cuma mungkin kalau terlipat akan berbahaya karena kan ini laminating ya modelnya. Yuk, ini sudah dapat 2 spidol untuk menulis, karena biasanya kan model-model media edukasi begini suka ada yang white clean gitu ya. Ini dia dalamnya, ada jam, dapat kartu ucapan juga. Nah, ini penampakannya. Jamnya tuh yang bisa diputar gitu ya, jarumnya. Lalu yang kedua ada bulan. Ini untuk mengajarkan bulan. Keduanya saya beli dalam bahasa Inggris ya, karena memang saya butuh untuk media edukasi anak-anak yang sesi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya beli 2 kit atau set ini, jam dan bulan. Kita langsung review. Ini dia media belajar jam. Mari kita buka. Ini sudah ada tempat penyimpanannya ya, ziplock gitu. Nah, ini ada jamnya seperti ini. Sudah lengkap ya, ada jam, ada menit. Tuh. Ya. Jadi lebih konkret gitu ke anak-anak. Menit tuh gimana sih menit itu konsepnya gitu. Jadi anak-anak gak bingung gitu, karena dulu saya kerasa banget loh. Nah, ini dia ada jam digital, nanti dipakai dengan menggunakan spidol seperti ini ya. Dulu saya kerasa banget belajar jam itu susah banget gitu. Nah, terus ini ada worksheetnya, ada what time is it. Nanti anak-anak mengisi di kolom yang ini menggunakan spidol white clean. Nah, ini dia contohnya ya kan, kemudian bisa dihapus kembali, jadi bisa dipakai berulang kali gitu. Ini worksheetnya ada berlembar-lembar ya teman-teman ya. Yuk kita lihat saja ada berapa lembar. 1 2 3. Nah, kayak gini ya, nanti diisi di dalamnya situ. 3 4 5 yang hijau, 6 yang pink, kemudian 7 yang kuning, 8 yang biru, 9 yang kuning, 10 yang biru. Jadi ada 10 lembar ya teman-teman. 10 lembar worksheet untuk media edukasi jam gitu. Ya, belakangnya kosong. Jadi ini hanya 1 halaman saja. Ini dia kit untuk media edukasi jam. Digital, analog dengan worksheet dan ada spidol white clean-nya. Dan tidak lupa ada ziplock untuk menyimpan set media belajar ini supaya tidak berceceran kemana-mana. Ini saya seneng banget karena enak gitu, udah dapet tempat penyimpanannya, jadi saya tinggal bawa aja tuh. Pun ketika kita cari-cari kan mudah ya kalau sudah ada ziplocknya. Oke, selanjutnya ada media belajar mengenal bulan. Ini cukup besar, ziplocknya juga cukup besar ya teman-teman. Kita lihat aja isinya apa aja. Nah, ini ada fitur pengenalan bulan, kemudian dia bisa di-spin, bisa diputar untuk konsep bulan lalu, bulan depan, dan bulan ini. Nah, karena warna-warnanya ini cukup menarik, jadi ini salah satu alasan saya untuk membeli
media ini ya, salah satu syarat dari penggunaan media edukasi adalah bukan syarat sih, lebih ke sebaiknya penggunaan media edukasi itu memuat hal-hal yang memang menarik, salah satunya warna, supaya anak mau lihat apa sih itu gitu. Kalau anak mau lihat, dia penasaran, dia mau coba ya, karena fitur spinningnya ini juga menarik buat anak menurut saya gitu. Kemudian di dalamnya ini ada 2 pouch bulan, tapi yang pertama panjang, yang kedua agak pendek ya. Nah, ini penggunanya pasti berbeda. Kita cari tahu yuk, ini di mana saja. Ini ada worksheet. Nah, di sini dia untuk menggunakan si potongan bulan-bulan yang tadi ya. Ini ada mengatur bulan di tempat yang tepat nih, sesuai dengan urutannya dari Januari atau sampai Desember, atau bisa di mix supaya anak tidak rigid. Untuk anak-anak tipikal mungkin tidak bermasalah, tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau special needs, rigiditas itu cukup mengganggu dan harus kita generalisasi ya. Jadi misalnya ketika kita mengajarkan bulan, tidak hanya berhenti sampai mengajarkan dari Januari sampai Desember, tapi harus kita mix. Coba kita minta anak itu mengurutkan secara random, misalnya dari September ke sampai akhir bulan gitu kan. Kemudian misalnya dari Februari sampai Januari, Maret sampai Februari gitu. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan, karena beberapa anak ada yang kesulitan ketika kita sudah mengganti pertanyaannya secara acak gitu ya. Yang ini, nah ini kan ada last month, this month, and next month. Kalau misalnya prerequisite sebelumnya, jadi belibet. Prerequisite sebelumnya kan anak-anak sudah bisa dulu mengurutkan bulan ketika dia mau mengisi yang ini, supaya tidak bingung gitu. Kalau anak-anak sudah terbiasa menggeneralisasi urutannya, dia bisa mengurutkan dari bulan mana saja ke mana saja. Untuk mengerjakan worksheet yang ini pun akan lebih mudah gitu. Nah, ini sangat penting ya untuk teman-teman garis bawahi atau diingat gitu. Ini cara mengerjakannya, diisi saja. Kalau memang di step sebelumnya yang mengurutkan bulan itu belum achieve, mungkin di situ dulu saja, baru ke worksheet yang ini gitu. Jadi jangan terburu-buru ya, khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu teman-teman ya. Nah, ini begini cara mengerjakannya. Nah, ini pun mengerjakannya sebetulnya bisa diacak, tidak harus dari Februari, Mei, Agustus, November, Januari, kemudian April, enggak. Kita bisa lompat kok seperti ini nih. Jadi dari Januari balik lagi ke November, kemudian selanjutnya juga sama, terus sebelum dan sesudahnya di mix gitu ya. Cuma mungkin, nah ini ya, step-step untuk mengajarkan sebelum dan sesudahnya mungkin untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus agak berbeda. Jadi mereka itu kita gunakan teknik discrete trial teaching dulu, misalnya sebelum dulu atau sesudah dulu, itu dulu, kemudian baru masuk yang lainnya. Kalau sebelum dulu berarti nanti kalau sudah achieve sebelum, masuk ke sesudah, nanti baru di mix gitu ya. Nah, ini dia kitnya. Ada apa saja? Oh, ada ini, ada menebalkan ya. Menulis juga penting dan ada kaitannya dengan mengingat. Jadi ketika anak-anak menulis, bahkan kita yang orang dewasa ya, ketika kita mempelajari sesuatu, ketika kita menulis, itu memudahkan diri kita sendiri untuk ingat sebenarnya. Nah, ini yang ditujukan dari si worksheet ini. Follow the dots juga kan ini menstimulasi ini ya, kemampuan menulis di pencil grasp-nya gitu. Ini bisa dihapus, jadi bisa dipakai berulang kali ya. Ini ada Mei, Juni, Juli, dan tadi ada Januari sampai Desember intinya. Jadi semuanya ada 3 halaman. Nah, ini dia kitnya. Ada spinning month, kemudian worksheet menulis, menebalkan ya lebih tepatnya. Ada 3 lembar. Kemudian ada mengurutkan bulan dengan velcro ya tipenya. Lalu ada bulan ini, bulan lalu, bulan depan. Kemudian ini juga random
fill the blank ya. Kemudian ada spidol. Nah, ini dia kitnya cukup komplit menurut saya. Ini sangat recommended. Dan tidak lupa ada ziplocknya. Ini juga ada penyimpanan pouchnya untuk bulan-bulan yang kecil tadi. Ya, ziplocknya cukup besar loh teman-teman. Jadi nyaman ya, kita menyimpannya rapih gitu loh. Nah, untuk bawanya juga simple.